Alhamdulillah mantap. Pagi-pagi dapat kabar membanggakan ini. Perkembangan timnas Indonesia kini semakin jadi sorotan dunia. Terbukti bos Sevilla mengungkapkan minat serius untuk merekrut pemain Indonesia. Siapa saja pemain yang berpotensi direkrut? Dan apa yang membuat klub raksasa Spanyol ini tertarik pada bakat pemain Indonesia? Tak pernah menyangka sebelumnya, Rekan Bagot bikin heboh dengan respons aneh usai pengumuman 26 pemain timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Apa alasan mengejutkan di balik reaksi kontroversialnya dan dampaknya pada persiapan tim? Auto gemparkan publik ASEAN. Usung misi balas dendam dan iri dengan keberhasilan King Indo kalahkan Argentina. Pemain Thailand U20 nekat tantang timnas Indonesia di Seoul Earthon 2024. Mengapa mereka begitu berani meskipun baru kalah memalukan 4-1 dari Korea? Temukan alasan di balik tantangan berani ini dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Super sensasional. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye jadi target utama klub Liga Inggris. Mengapa semua mata tertuju pada pemain ini? Simak rahasia di balik pertarungan sengit dan tawaran menggiurkan yang bisa mengubah karir Tom Haye selamanya. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye sedang menjadi incaran tim dari kasta kedua Liga Inggris, Oxford United. Akhirnya terbongkar jelas, Jordi Amat mengungkapkan kesedihan yang mendalam usai tak bisa bela timnas Indonesia karena cedera. Apa yang membuatnya begitu terpuruk? Simak kisah mengharukan dan alasan di balik kekecewaannya yang mengguncang dunia sepak bola. Skandal baru di timnas. Beda nasib dua striker timnas, Stefano Lillipali dan Dimas Derajat sama-sama gacor di Liga 1, namun mengapa Dimas Derajat lebih beruntung di mata Sintayong? Temukan fakta mengejutkan dan alasan di balik pilihan pelatih yang mengubah karir keduanya secara drastis. Langkah super bombastis. Saking gak mau ketinggalan pamor dari timnas Indonesia, Pham terus kejar tanda tangan Park Hang-seo sebagai pelatih baru Malaysia. Apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa Pham begitu bersikeras? Dan apa rencana besar di balik usaha merekrut pelatih legendaris Vietnam ini? ASEAN langsung gempar ini. Benarkah pelatih Laos pertimbangkan mundur dari AFF Senior 2024? Ketakutan menghadapi timnas Indonesia asuhan Sintayong terungkap. Apa yang membuat pelatih ini begitu genting dan bagaimana nasib Laos di turnamen ini? Simak fakta mengejutkan dan ketegangan di balik keputusan besar ini. Publik Filipina pun dibuat bingung. Apakah saking kapoknya dikalahkan timnas Indonesia, Tom Saintfiet resmi tinggalkan Filipina dan diangkat sebagai pelatih timnas Mali? Apa yang membuat keputusan ini begitu kontroversial dan bagaimana nasibnya di timnas Mali? Temukan alasan mengejutkan di balik perubahan karir drastisnya ini. Tom Saintfiet. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Auto gemparkan publik ASEAN. Usung misi balas dendam dan iri dengan keberhasilan King Indo kalahkan Argentina. Pemain Thailand U20 nekat tantang timnas Indonesia di Seoul Earthon 2024. Mengapa mereka begitu berani meskipun baru kalah memalukan 4-1 dari Korea? Temukan alasan di balik tantangan berani ini dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Gelandang Thailand U20 Thanakrit Chotmuangpak menyatakan tekadnya untuk membalas kekalahan timnya di final ASEAN Cup U19 2024. Thailand U20 akan menghadapi timnas U20 Indonesia dalam laga kedua Seoul Earthon 2024 yang digelar di Stadion Mokdong, Seoul pada Jumat 30 Agustus hari ini pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan pertama turnamen ini, Thailand harus mengakui keunggulan tuan rumah, Korea Selatan, dengan skor 14. Thanakrit mengakui bahwa timnya kalah dalam hal kekuatan fisik dibandingkan Korea Selatan. Kami sudah mempersiapkan diri dengan baik dan siap menghadapi Korea Selatan, kata Thanakrit, seperti dikutip dari TH Sport.
Namun saat pertandingan berlangsung, kami merasa cemas dan tidak bisa tampil maksimal. Kami kalah dalam hal kekuatan dan saya paham bahwa kami belum cukup baik, tambahnya. Meskipun begitu, Thanakrit bertekad untuk tampil lebih baik saat melawan Indonesia. Ia ingin menunjukkan bahwa Thailand telah berkembang sejak kekalahan mereka dari Indonesia di final ASEAN Cup U19 2024 pada Juli lalu. Menghadapi Indonesia, kami harus berusaha memperbaiki diri dan belajar dari kekalahan di Piala AFF, ujar Thanakrit. Kami akan berusaha memenangkan pertandingan ini untuk membuktikan bahwa kami telah berkembang dan mengurangi kesalahan yang terjadi sebelumnya. Terakhir kali kami kebobolan dari bola mati, jadi kami harus memperbaiki itu dan menang, katanya. Thanakrit juga menekankan pentingnya meraih kemenangan setelah kekalahan dari Korea Selatan. Kami harus berusaha menang. Setelah kalah dari Korea Selatan, kami tidak ingin kalah lagi. Kami harus berusaha menang, tegas Thanakrit. Ia juga meminta dukungan dari para penggemar. Kami akan memberikan yang terbaik dan berusaha menang, serta memberikan penampilan terbaik di 2 pertandingan tersisa, pungkas Thanakrit. Tak pernah menyangka sebelumnya, rekan Bagot bikin heboh dengan respons aneh usai pengumuman 26 pemain timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Apa alasan mengejutkan di balik reaksi kontroversialnya dan dampaknya pada persiapan tim? Rekan Bagot memberikan reaksi yang cukup mengejutkan setelah timnas Indonesia mengumumkan 26 pemain yang akan bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak lama setelah PSSI merilis daftar pemain tersebut pada Kamis kemarin, Bagot menunjukkan tanggapannya dengan cara yang tak biasa. Namanya tidak termasuk dalam daftar pemain yang dipilih oleh pelatih Shin Tae-yong untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Padahal sebelumnya Shin Tae-yong dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah mengunggah video pengumuman skuad Garuda di akun Instagram mereka masing-masing. Namun Bagot yang saat ini dipinjamkan ke Blackpool memutuskan untuk merespons dengan cara yang agak kontroversial. Seperti saat ia memilih liburan di Maladewa bersama kekasihnya, daripada bergabung dengan timnas U23 Indonesia dalam play-off Olimpiade Paris 2024. Bagot kali ini juga memilih untuk membagikan momen liburan bersama kekasihnya di Maladewa melalui Instagram. Unggahan tersebut muncul kurang dari 24 jam setelah Shin Tae-yong, Erick Thohir, dan PSSI mengumumkan daftar pemain untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu saja, unggahan Bagot ini menarik perhatian banyak pengikutnya di Instagram, terutama netizen Indonesia. Ada yang masih berharap Bagot mau bermain untuk timnas Indonesia, namun tak sedikit pula yang berspekulasi bahwa alasan utama Bagot enggan membela timnas adalah karena kekasihnya. Terlebih lagi, unggahan terbarunya di Instagram berisi ucapan selamat ulang tahun untuk sang kekasih, Katie Marsden, yang semakin memancing komentar dari netizen. Selamat ulang tahun Katie Marsden, tulis Bagot dengan emotikon hati. Bagot memang sudah tidak dipanggil ke timnas Indonesia sejak menolak bermain di play-off Olimpiade Paris 2024. Namanya terus absen dalam panggilan Shin Tae-yong, termasuk saat Indonesia melawan Vietnam pada Maret dan Filipina di GBK pada Juni 2024. Ketika ditanya oleh wartawan tentang peluang Bagot kembali memperkuat timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengatakan bahwa ia tidak mempertimbangkan Bagot lagi. Keputusan ini menunjukkan bahwa hubungan antara Bagot dan timnas Indonesia semakin merenggang meskipun Shin Tae-yong tetap menjadi sosok yang paling mengerti kebutuhan tim. Dengan tim yang sudah dipilihnya, Shin Tae-yong tampaknya yakin dengan skuad yang ada saat ini. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi Arab Saudi di Riyadh pada Jumat 6 September 2024 sebelum menjamu Australia di Jakarta pada Selasa 10 September 2024. Ini baru top. Perkembangan timnas Indonesia kini jadi sorotan dunia. Bos Sevilla mengungkapkan minat serius untuk merekrut pemain Indonesia. Siapa saja pemain yang berpotensi direkrut? Dan apa yang membuat klub raksasa Spanyol ini tertarik pada bakat pemain Indonesia?
Klub Liga Spanyol, Sevilla dikabarkan tertarik untuk merekrut pemain asal Indonesia. Keinginan Sevilla untuk merekrut pemain Indonesia diungkapkan langsung oleh Presiden klub, Jose Maria del Nido Carrasco. Ia melihat bahwa perkembangan sepak bola Indonesia sangat pesat, sehingga ia tertarik membawa pemain dari negara tersebut untuk bermain di La Liga. Liga Spanyol musim ini telah berlangsung selama 3 pekan. Untuk menyambut musim baru ini, perwakilan La Liga di Indonesia mengadakan acara bincang-bincang dengan media yang juga dihadiri oleh media Rabu malam lalu di Jakarta Timur. Almudena Gomez, perwakilan La Liga di Indonesia, menyebutkan bahwa musim Liga Spanyol musim ini akan menghadirkan banyak pertandingan menarik. Selain El Clasico, juga akan ada derby seru seperti derby Katalan antara Barcelona dan Espanyol. Kehadiran Kylian Mbappe di Real Madrid juga diprediksi akan menambah daya tarik Liga Spanyol musim ini. Ditambah dengan penampilan bintang-bintang baru seperti Dani Olmo, yang mencetak gol pada debutnya bersama Barcelona. Kami sangat antusias menantikan musim ini dan melihat apa yang akan terjadi. Saat ini Barcelona berada di puncak, namun kita juga bisa melihat Girona FC, serta Atletico yang selalu ada di papan atas. Kami tidak sabar untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan ini, kata Almudena. Dalam acara tersebut, Presiden Sevilla Jose Maria del Nido Carrasco memberikan sambutan melalui video. Dia menyoroti kemajuan timnas Indonesia yang berhasil mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Jelas terlihat bahwa sepak bola Indonesia sedang berkembang. Timnas Indonesia semakin maju di peringkat FIFA dan berhasil mencapai babak 16 besar Piala Asia. Banyak faktor lainnya yang juga menunjukkan perkembangan yang baik. Peningkatan ini harus terus dilakukan secara konsisten seperti investasi dalam infrastruktur dan kerja keras para profesional, baik pemain maupun pelatih, ujar Carrasco. Dia juga menambahkan bahwa semangat besar dari masyarakat Indonesia yang mencintai olahraga dan sepak bola sangat terlihat dari peningkatan jumlah penggemar dan pengguna media sosial yang mengikuti Sevilla FC di Indonesia. Kami terbuka dan berharap dapat berbagi pengetahuan olahraga kami dengan federasi klub-klub di Indonesia dan terus mendukung perkembangan sepak bola di negara tersebut, lanjutnya. Carrasco juga menyatakan bahwa Sevilla terbuka untuk merekrut pemain asal Indonesia karena hal ini sejalan dengan program klub. Ya, ada kemungkinan untuk merekrut pemain Indonesia. Kami memiliki tim internasional dengan beberapa pemain yang ingin melanjutkan karir olahraga mereka di sini dan salah satunya adalah pemain Indonesia, jelasnya. Kami berharap dalam waktu dekat kita bisa melihat dan menikmati lebih banyak pemain asal Indonesia di tim kami, tutup Carrasco. Super sensasional. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye jadi target utama klub Liga Inggris. Mengapa semua mata tertuju pada pemain ini? Simak rahasia di balik pertarungan sengit dan tawaran menggiurkan yang bisa mengubah karir Tom Haye selamanya. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye sedang menjadi incaran tim dari kasta kedua Liga Inggris, Oxford United. Saat ini, Haye berstatus bebas transfer setelah meninggalkan SC Heerenveen dan masa depannya menjadi bahan spekulasi. Salah satu klub yang sebelumnya dikabarkan tertarik padanya adalah Dinamo Zagreb. Oxford United tampaknya serius dalam mengejar Tom Haye, bahkan sudah mengirimkan tawaran langsung untuk pemain berusia 29 tahun tersebut. Tim yang bermarkas di Kasam Stadium ini sebelumnya juga telah merekrut pemain asal Indonesia lainnya, Marcelino Ferdinand. Menurut laporan Sky Sports, Oxford United telah mengajukan penawaran untuk pemain bebas agen Tom Haye yang dilepas oleh Heerenveen pada 30 Juni lalu. Haye yang pernah bermain untuk ADO Den Haag dan NAC Breda juga merupakan mantan pemain timnas Belanda U21 dan kini memperkuat Indonesia di level senior. Di sisi lain, Dinamo Zagreb juga memasukkan nama Haye dalam daftar incaran mereka, terutama karena salah satu pemain mereka, Josip Misic, dikabarkan akan hengkang. Pembicaraan terkait transfer Haye sedang berlangsung dan dia dianggap sebagai pemain yang memiliki reputasi di Eredivisie Belanda. Sang agen Wesley Verhoek mengungkapkan bahwa beberapa tawaran untuk Haye sudah masuk. Namun Haye masih mempertimbangkan pilihan terbaik untuk melanjutkan kariernya di luar Belanda.
Beberapa klub telah menunjukkan ketertarikannya, tetapi tawaran yang dicari Tom belum ada di antara mereka. Ambisinya adalah membuat langkah besar di luar negeri, kata Wesley Verhoek dalam wawancara dengan media Football International. Patut kita tunggu kemana Tom Haye akan berkarir selanjutnya. Akhirnya terbongkar jelas, Jordi Amat mengungkapkan kesedihan yang mendalam usai tak bisa bela timnas Indonesia karena cedera. Apa yang membuatnya begitu terpuruk? Simak kisah mengharukan dan alasan dibalik kekecewaannya yang mengguncang dunia sepak bola. Bek timnas Indonesia Jordi Amat mengungkapkan alasan mengapa ia tidak bisa memperkuat timnas Indonesia dalam menghadapi Arab Saudi dan Australia pada 2 pertandingan awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui timnas Indonesia akan mulai bertanding pada 5 September 2024 dengan jadwal melawan Arab Saudi dan Australia. Pelatih Sintayong telah mengumumkan 26 pemain yang akan ikut pemusatan latihan sejak Kamis kemarin di Jakarta. Namun, nama Jordi Amat tidak ada dalam daftar tersebut. Melalui akun Instagramnya, Jordi Amat yang kini bermain untuk Johor Darul Takzim menjelaskan bahwa ia tidak dapat bergabung dengan timnas Indonesia karena masih dalam proses pemulihan dari cedera. Meski sudah berusaha keras untuk pulih tepat waktu, ia menyadari bahwa kondisinya belum memungkinkan untuk membela timnas Indonesia. Dengan perasaan sedih, saya ingin menyampaikan bahwa meskipun saya sudah berusaha mempercepat waktu pemulihan, saya tidak dapat bergabung dengan timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, namun sayangnya belum memungkinkan, ungkap Jordi Amat. Meskipun tidak dapat tampil, Jordi Amat tetap memberikan dukungannya kepada rekan-rekannya di timnas Indonesia. Ia yakin bahwa tim nasional bisa mencapai target mereka di babak ketiga nanti. Meski begitu, saya tetap positif dan yakin sepenuhnya bahwa rekan-rekan di timnas Indonesia dan seluruh Indonesia akan berjuang bersama untuk mencapai tujuan kita, tambah Jordi Amat. Pemain berusia 32 tahun ini juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari para pendukung di Indonesia dan menyatakan bahwa ia sudah tidak sabar untuk kembali bermain di lapangan. Terima kasih atas dukungan luar biasa kalian dan saya sudah tak sabar untuk segera kembali ke lapangan bersama kalian, jelas Jordi Amat. Jordi Amat terpaksa absen karena cedera yang dialaminya setelah bermain di Liga Malaysia. Pelatih Sintayong juga mengkonfirmasi bahwa Jordi Amat harus beristirahat sementara waktu untuk memulihkan cederanya. Skandal baru di timnas. Beda nasib dua striker timnas, Stefano Lillipali dan Dimas Derajat sama-sama gacor di Liga 1, namun mengapa Dimas Derajat lebih beruntung di mata Sintayong? Temukan fakta mengejutkan dan alasan dibalik pilihan pelatih yang mengubah karir keduanya secara drastis. Winger Borneo FC Stefano Lillipali tampaknya kurang beruntung dibandingkan Dimas Derajat dalam hal pemanggilan ke timnas Indonesia, meskipun keduanya memiliki catatan performa yang sama di Liga 1. Lillipali belum menjadi pilihan pelatih timnas Indonesia. Sintayong untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana Indonesia akan melawan Arab Saudi dan Australia pada 6 dan 10 September 2024. Vano, sapaan akrab Lillipali, sebenarnya telah menunjukkan performa yang impresif bersama Borneo FC. Dalam 3 laga awal di Liga 1 musim ini, ia telah mencetak 1 gol dan 2 assist. Assist tersebut ia berikan saat Borneo mengalahkan Bali United dan Semen Padang, sementara golnya ia cetak dalam kemenangan 3-1 atas Semen Padang. Catatan ini sebanding dengan striker Persib Bandung, Dimas Derajat, yang juga mencatatkan 1 gol dan 2 assist. Namun, Sintayong lebih memilih untuk memanggil Dimas Derajat ke timnas. Bahkan, statistik Lillipali lebih baik dibandingkan dengan beberapa striker timnas lainnya yang dipanggil seperti Hoki Caraka dan Ramadan Sananta yang belum mencetak gol atau assist di Liga 1. Lillipali sempat mendapat pantauan langsung dari asisten Sintayong saat laga Borneo melawan Semen Padang.
4 asisten Shin Tae-yong termasuk Yeom Ki-hun yang memiliki pengalaman sebagai striker timnas Korea Selatan menyaksikan pertandingan tersebut di Stadion STIK Jakarta Selatan pada Senin 12 Agustus 2024. Setelah pertandingan, Vano sempat mengungkapkan keinginannya untuk kembali mengenakan jersey merah putih. Ia menyatakan fokusnya tetap pada Borneo FC. Namun ia siap jika dipanggil kembali untuk memperkuat tim nasional, terutama untuk Piala AFF Senior 2024, yang kemungkinan besar akan memerlukan jasanya karena turnamen tersebut tidak masuk dalam agenda FIFA, sehingga PSSI tidak bisa memanggil pemain yang berkarier di luar negeri. Meskipun kali ini tidak dipanggil, Lily Pali tetap bangga dengan prestasi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Saya fokus untuk Borneo, tetapi buat timnas Indonesia saya selalu siap. Walaupun dipanggil atau tidak, saya bangga, tegas Lily Pali. Langkah super bombastis. Saking gak mau ketinggalan pamor dari timnas Indonesia, Pham terus kejar tanda tangan Park Hang-seo sebagai pelatih baru Malaysia. Apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa Pham begitu bersikeras? Dan apa rencana besar di balik usaha merekrut pelatih legendaris Vietnam ini? Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM kembali menegaskan minatnya untuk merekrut Park Hang-seo sebagai pelatih timnas Malaysia. Sebelumnya, Malaysia dikejutkan oleh mundurnya Kim Pen-gon dari posisi pelatih timnas Malaysia pada tahun ini. Saat ini, Harimau Malaya ditangani oleh Pau Martí Vicente, pelatih asal Spanyol. Meskipun sudah menunjuk Pau Martí, Pham masih menunjukkan ketertarikan untuk menggunakan jasa Park Hang-seo yang pernah membawa timnas Vietnam meraih prestasi pada periode 2017 hingga 2023. Presiden Pham, Datuk Hamidin Moh Amin menekankan bahwa mereka akan terus memantau kinerja Pau Martí sebagai pelatih sementara timnas Malaysia, namun tetap membuka opsi untuk mendatangkan pelatih baru, termasuk Park Hang-seo. Kami akan menilai prestasi Pau Martí, kata Hamidin, seperti dikutip dari Berita Harian. Kami memberi kesempatan untuk membuktikan kemampuannya mengendalikan Harimau Malaya, tapi di saat yang bersamaan, kami juga mempertimbangkan beberapa pelatih lain, salah satunya adalah Park Hang-seo. Keputusan Kim Pen-gon untuk mundur sebagai pelatih timnas Malaysia memang mengejutkan, mengingat sebelumnya Pham juga sempat mengincar Park Hang-seo sebagai salah satu kandidat pelatih. Namun pada 21 Januari 2022, Pham memilih Kim Pen-gon dengan kontrak hingga Desember 2025. Sayangnya, Kim Pen-gon mengundurkan diri pada Juli 2024. Setelah Kim Pen-gon mundur, Malaysia masih mencari pelatih baru. Untuk sementara, Pham menunjuk Pau Martí sebagai pelatih timnas Malaysia. Pau Martí sebelumnya adalah asisten Kim Pen-gon di timnas Malaysia dan kini dibantu oleh staf dari Korea Selatan yang dibawa oleh Kim Pen-gon. ASEAN langsung gempar ini. Benarkah pelatih Laos pertimbangkan mundur dari AFF Senior 2024? Ketakutan menghadapi timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong terungkap. Apa yang membuat pelatih ini begitu genting dan bagaimana nasib Laos di turnamen ini? Simak fakta mengejutkan dan ketegangan di balik keputusan besar ini. Pelatih tim nasional Laos, Ha Hyok-jun, merasa khawatir harus menghadapi timnas Indonesia di Piala AFF Senior 2024. Kekhawatirannya bukan hanya karena kekuatan timnas Indonesia yang semakin meningkat, tetapi juga karena faktor pelatih Shin Tae-yong yang dianggap sebagai ancaman besar. Laos sendiri telah mengambil langkah dengan merekrut Ha Hyok-jun, seorang pelatih asal Korea Selatan, mengikuti jejak timnas Indonesia dan Vietnam yang saat ini juga dipimpin oleh pelatih dari Korea Selatan. Federasi Sepak Bola Laos tentu memiliki harapan besar bahwa Ha Hyok-jun dapat membawa tim nasional mereka mencapai prestasi yang lebih baik seperti yang dilakukan timnas Indonesia. Tantangan besar pun menanti Ha Hyok-jun, yaitu memimpin Laos di Piala AFF Senior 2024. Laos berada di grup B yang juga dihuni oleh timnas Indonesia dan Vietnam. Artinya, Ha Hyok-jun akan bertemu dengan dua pelatih asal Korea Selatan lainnya, yakni Shin Tae-yong dari Indonesia dan Kim Sang-sik dari Vietnam.
Ha Hyuk-jun merasa tekanan besar menjelang pertemuan dengan dua rekan senegaranya itu. Tekanannya sangat besar ketika harus berhadapan dengan pelatih Kim Sang-sik dan pelatih Shin Tae-yong, ujar Ha Hyuk-jun seperti dikutip dari Soha. Meskipun demikian, Ha Hyuk-jun tetap fokus untuk mempersiapkan Laos sebaik mungkin. Ia ingin menunjukkan bahwa timnas Laos, yang dikenal dengan julukan Tim Ksad, juga bisa berkembang seperti timnas Indonesia. Daripada fokus pada poin, saya ingin membuktikan bahwa timnas Laos bisa bersaing siapapun lawannya. Saya baru saja mulai bekerja di Laos dan pasti akan menghadapi banyak tantangan, katanya. Saya pikir kami juga perlu membuktikan bahwa ada potensi untuk berkembang. Saya akan berusaha menciptakan gaya sepak bola yang tangguh, cepat, dan menarik, tambah Ha Hyuk-jun. Sebagai informasi, Laos tergabung dalam grup B Piala AFF Senior 2024 bersama dengan timnas Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Myanmar. Ini akan menjadi tantangan berat bagi tim Ksad mengingat hanya dua tim teratas yang akan lolos ke babak gugur. Piala AFF Senior 2024 akan berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Laos akan memulai pertandingan mereka dengan menghadapi Vietnam pada 9 Desember 2024 dan kemudian bertanding melawan timnas Indonesia pada 12 Desember 2024. Publik Filipina pun dibuat bingung. Apakah saking kapoknya dikalahkan timnas Indonesia, Tom Saintfiet resmi tinggalkan Filipina dan diangkat sebagai pelatih timnas Mali? Apa yang membuat keputusan ini begitu kontroversial dan bagaimana nasibnya di timnas Mali? Temukan alasan mengejutkan di balik perubahan karir drastisnya ini. Tom Saintfiet, setelah mengalami kekalahan dari timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2024, justru mendapatkan berkah dengan ditunjuk sebagai pelatih timnas Mali, yang saat ini berada di peringkat 53 dunia. Pengumuman penunjukan ini dilakukan pada Kamis kemarin. Sebelumnya, pelatih asal Belgia yang berusia 51 tahun ini baru saja ditunjuk sebagai pelatih timnas Filipina pada Februari 2024. Namun, hasil yang diperolehnya bersama Filipina tidak memuaskan. Dalam 4 pertandingan yang dipimpin Saintfiet, The Ascals julukan timnas Filipina mengalami kekalahan berturut-turut. Mereka kalah 2 kali dari Irak, dihajar oleh Vietnam, dan dipermalukan oleh timnas Indonesia. Meskipun hasilnya buruk bersama Filipina, Saintfiet justru mendapatkan kesempatan besar dengan diangkat sebagai pelatih timnas Mali yang merupakan salah satu tim terbaik di Afrika. Prestasi terbaik timnas Mali adalah meraih posisi ketiga pada Piala Afrika 2012 dan 2013. Pada edisi terbaru Piala Afrika 2023, Mali berhasil mencapai perempat final. Kekuatan timnas Mali saat ini cukup tangguh dengan mayoritas pemainnya berkarir di klub-klub besar Eropa. Beberapa pemain bintang mereka termasuk Hamari Traore yang bermain untuk Real Sociedad, Yves Bissouma dari Tottenham Hotspur, dan Alassane Plea dari Borussia Mönchengladbach. Federasi Sepak Bola Filipina kini tengah mencari pelatih baru. Menurut laporan dari Spin, Freddy Gonzalez, Direktur Federasi Sepak Bola Filipina, menyatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi secara intensif dengan Tom Saintfiet sebelum keputusan tersebut diambil. Gonzalez juga mengucapkan terima kasih atas kontribusi Saintfiet selama 6 bulan membesut timnas Filipina. Sejak pertemuan saya dengan Tom, kami telah membicarakan kemungkinan ini. Ketika ia mendapat tawaran yang lebih besar dari tim lain, saya tidak akan menghalanginya. Kami berterima kasih atas jasanya dan mendoakan yang terbaik untuk pekerjaan barunya, ujar Freddy Gonzalez seperti dikutip dari Spin. Di luar dugaan publik, pelatih Thailand nekat dan berani bilang begini jelang hadapi timnas Indonesia di Seoul Earthon 2024. Padahal baru saja kalah telak 4-1 dari Korea. Apa motivasi di balik pernyataan kontroversial ini dan apa yang sebenarnya tersimpan di balik strategi mereka? Pelatih timnas U20 Thailand, Emerson Pereira mengungkapkan bahwa dirinya akan menganalisis permainan timnas U20 Indonesia menjelang pertandingan berikutnya.
Thailand sebelumnya mengalami kekalahan dengan skor 1-4 saat melawan Korea Selatan dalam turnamen Seoul Earthon 2024 di Mokdong Main Stadium pada Rabu lalu. Emerson mengakui bahwa meski ada beberapa perbaikan, timnya masih memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki. Saya pikir kami bermain cukup baik di babak kedua dan berhasil mencetak 1 gol. Tetapi kemudian kami kebobolan lagi, yang membuat pertandingan menjadi lebih sulit, ujar Pereira. Seperti dilansir dari TH Sport. Ini adalah pertandingan pertama, ada banyak kesalahan yang terjadi dan kami harus mempersiapkan diri lebih baik untuk pertandingan berikutnya, tambahnya. Selanjutnya, Thailand akan bertanding melawan timnas U20 Indonesia di Seoul Mokdong Stadium pada Jumat pukul 2 siang waktu Indonesia Barat hari ini. Pereira menyatakan akan menganalisis permainan Indonesia untuk mempersiapkan timnya dengan lebih baik. Untuk pertandingan berikutnya, kami harus menganalisis permainan Indonesia dan kondisi fisik para pemain kami, kata Pereira. Setelah ini kami akan menonton pertandingan antara Indonesia dan Argentina, melihat posisi mereka dan mempersiapkan tim kami untuk menghadapi mereka, ujar Pereira. Sementara itu, Timnas U Pereira. Indonesia meraih kemenangan di laga pertama mereka dengan mengalahkan Argentina 2-1 pada Rabu 28 Agustus lalu. 2 gol untuk Indonesia dicetak oleh Kadel Arel dan Mauri Simon.